Itu instruksi dari Bapak Bupati. Nah, selanjutnya yang kedua, saya di tahun 2023 ini mengisi tausiah atas instruksi dari Majelis Ulama Indonesia. Kebetulan saya dipilih oleh para pengurus, yaitu Ketua Dewan Dakwah se-Kecamatan Cidahu. Dan alhamdulillah di tahun ini pertama kalinya di Kecamatan Cidahu untuk mengisi khusus tausiah. Adapun materi yang telah diinstruksikan dari Kabag Keagamaan untuk Rabu pertama yaitu ilmu fikih, Rabu kedua yaitu ilmu Al-Quran, Rabu ketiga yaitu ilmu Tauhid, yang keempat yaitu ilmu Tasawuf. Dan kali ini Rabu pertama yaitu mengkaji tentang ilmu fikih. Nah, insya Allah nanti kalau ilmu fikih itu karena berkaitan dengan praktek ibadah, maka insya Allah nanti di penghujung saya akan kasih waktu 4 jam untuk diskusi atau para hadirin memberikan pertanyaan sekitar ibadah saja, sekitar kaitan karena sholat, kaitan jencai, praktek wudhu, termasuk hal-hal menyangkut tentang haid. Nah, karena ini sangat penting. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama yaitu kita awali dengan pembahasan apa yang disebut dengan ilmu fikih. Itu yang pertama. Karena kalau kita membicarakan ilmu fikih, tidak paham apa itu ilmu fikih, nanti takut benturan sama ilmu yang lain. Terkadang si kuring sok ningali di para dai ongkoh materi ilmu fikih, tetapi keluar dari ilmu fikih, jadi koridornya nggak jelas. Nah, maka insya Allah untuk kelompok pertama ini saya akan atur sedemikian rupa supaya para hadirin itu memberikan pertanyaan khusus menyangkut ilmu fikih saja, karena ilmu fikih ini ilmu yang sangat penting. Jadi yang pertama, apa yang disebut dengan ilmu fikih? Imam As-Subki beliau memberikan definisi, yaitu al-ilmu bi ahkamis syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adilatihat tafsiriyah. Itu ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu adalah al-ilmu bi ahkamis syar'iyah, ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syara. Al-muktasab min adilatihat tafsiriyah, hukum syara tersebut diambil dalam dalil-dalil yang rinci. Jadi artinya ilmu fikih itu adalah ilmu syar'i. Ilmu fikih itu adalah ilmu yang berkaitan dengan dalil. Makanya semua ilmu fikih harus berdasarkan dalil. Entah itu dalilnya dari Quran, ataupun dalilnya dari hadis, ataupun dalilnya dari ijma dan qiyas para ulama. Yang jelas ilmu fikih itu tidak bisa dijawab dengan talaran manusia biasa, harus dengan dalil syar'i. Makanya sumbernya harus di dalam Al-Quran. Kenapa Al-Quran harus dijadikan dasar hukum ilmu fikih? Karena Al-Quranlah sumber semua hukum. Al-Quran sumber semua hukum. Ketika kita memahami Al-Quran dengan benar, ketika kita memahami Al-Quran dengan ilmunya, maka selama itulah ibadah kita akan berdasarkan dengan
Al-Quran. Dan sebaliknya, ketika kita beribadah tidak berdasarkan ilmu syar'i, berarti tidak berdasarkan ilmu fikih. Ketika kita ibadah tidak berdasarkan ilmu fikih, berarti tidak berdasarkan dengan Al-Quran. Jadi sumber semua ilmu adalah Quran, bukan akal. Nah, mungkin di dia ada pertanyaan, Ari Pancasila menang akal. Nah, ketika ada pertanyaan seperti ini, dan ini pernah saya sampaikan waktu pertemuan di Batu Tapak dengan Bapak Kapolres. Terus apa namanya? Karena orang banyak paham itu, banyak salah paham yang banyak sekali. Kebanyakan memahami Al-Quran dengan pemahaman akalnya. Akhirnya Quran dibenturkan jeung Pancasila gitu. Sinkuring maca dina berbagai kitab-kitab para ulama-ulama fikih terdahulu, ketika ada pertanyaan, ya khusus yang mengalor ya, barangkali SMA, mahasiswa ya, hati-hati di media. Ketika ada salah satu pertanyaan, ini ulama, ketika ada salah satu pertanyaan yang membenturkan akal dengan Quran, itu tidak usah dijawab. Berarti ketika ada pertanyaan harus pilih Quran, apakah harus pilih Pancasila, itu jangan dijawab, karena itu bukan pertanyaan yang baik, tetapi itu pertanyaan yang menjebak Anda. Hati-hati. Nah, karena mereka yang anti Pancasila pasti membenturkan Quran dengan Pancasila. Mereka yang notabene menggeluti Quran setiap hari, setiap malam dengan Qurannya, sehingga mereka blank hidung teu aya pengalaman mengenai Pancasila, akhirnya Quran dibenturkan dengan Pancasila. Hati-hati. Imam pas kieu lah, lamun kabudak para ente tadi, ujang milih Quran milih Pancasila, tong dijawab. Karena pertanyaannya sarua jeung kieu, ujang milih dodol milih tai kotok gitu. Itu pertanyaan jebakan, hati-hati kalau arah-arah ya, hati-hati. Tong dijawab, itu salah pertanyaan anak. Kenapa? Karena akan dibenturkan Al-Quran dengan Pancasila. Padahal Al-Quran itu yang melahirkan Pancasila. Jadi Pancasila lahir dari perut Al-Quran. Para ulama mengatakan di berbagai tukilan-tukilan kitab, Pancasila itu hasil ijtihadiyah ulama. Jadi mereka yang membenturkan Pancasila dengan Quran, pasti mereka anti Pancasila. Ketika mereka anti Pancasila, pasti mereka anti ilmu fikih. Kenapa? Karena mereka tidak memakai pemikiran para ulama, hanya mengadopsi dalam Quran. Itu hati-hati ya, hati-hati. Nah, jadi perut Quran itu melahirkan Pancasila. Ketika orang ngagungkeun Quran, ketika kita mengamalkan Quran, itu disebut Pancasila nama. Nah, sebab di Quran geus aya Pancasilaan. Nah, makanya Kiai Haji Hasyim Mujadi beliau memfatwakan selama Al-Quran dipahami dengan benar, selama itu Al-Quran tidak akan benturan dengan Pancasila. Karena Pancasila itu hasil ngadopsi tina Al-Quran. Jadi sila pertama, kedua sampai kelima itu dalilnya ada Al-Quran. Maka orang kajawab langsung, berarti mereka anu anti Pancasila salah memahami Al-Quran. Mereka itu salah jalan. Harus kita ajak diskusi, kita ngobrol dengan baik. Karena saya ini pernah aktif di berbagai ormas, dan di berbagai ormas tersebut pernah menjadi dewan dakwah. Bahkan pernah satu kecamatan, terus pernah satu kabupaten jadi dewan dakwah. Ternyata mereka itu salah memahami Al-Quran.
sehingga anti dengan Pancasila. Nah, kembali ke ilmu fikih. Jadi ketika kita mengamalkan ilmu fikih, maka payung hukumnya itu adalah Pancasila. Makanya sampai hari ini Pancasila tidak pernah melarang sholat, Pancasila tidak melarang puasa, Pancasila tidak pernah melarang haji dan umroh, bahkan mereka fasilitasi. Kenapa? Karena payung hukum ilmu fikih itu adalah Pancasila. Berarti kita sholat sudah Pancasila itu. Kita melaksanakan puasa sudah Pancasila. Kita melaksanakan haji umroh sudah Pancasila. Jadi tidak usah dibenturkan antara sholat dengan Pancasila. Alhamdulillah, kita bangga punya NKRI, punya Indonesia, punya bumi pertiwi yang cantik, cakep. Karena apa? Karena pernah benturan sampai kapanpun selama Pancasila kita junjung bersama. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah berawalnya ilmu fikih. Jadi ilmu fikih adalah ilmu dengan hukum-hukum syar'i diambil di dalam dalil-dalil yang jelas. Selanjutnya, yang kedua yang perlu kita pahami yaitu apa yang disebut dengan maudhu. Apa maudhu? Yaitu penempatan ilmu fikih. Yang kedua, penempatan ilmu fikih ini untuk apa? Nah, para ulama menjelaskan maudhu'u af'alul mukallafin, bahwa ilmu fikih ini untuk mukallaf. Siapa mukallaf? Kita yang akil balik. Jadi artinya ibadah kita meskipun tarana nepi ka hidung, nikah hidung digosok-gosok, jabatan nepi ka panjang juga, ya, jubahna badag, udengna gede, wuduna nepi ka baraseun baju, tetapi tidak pakai ilmu fikih, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena penempatan ilmu fikih ini untuk mukallaf, untuk orang yang akil balik. Apalagi urusan haid bagi wanita. Urang mah pamegat apa ngeuleudang urang teh gawe istri di bumi. Komo lamun kasus-kasus haidnya yang sudah tidak normal. Mana misalkan tanggal 1, tanggal 2 henteu, tanggal 3, tanggal 4 teh kumaha gitu. Komo kaitan jeung nifas, sedangkan ieu mukallafin, target ilmu fikih itu adalah orang-orang mukallaf. Jadi artinya orang mukallaf itu mesti mengetahui ilmu fikih. Dimulai urang rek wudu ningali cairna. Konsep air harus kita pahami. Konsep wuduna, praktek wuduna, kudu kumaha cara. Konsep sholatna, kadang-kadang nempuh ibu-ibu ge salah make mukena. Maknya aya mukena, pakai mukena tapi gadona katingali kene, kadene. Ngomong mukena teh kayak katingali gadona teh kene. Sebab ia termasuk adalah salah satu orang. Harus ditutup. Maksudnya gada perlu ditutup. Kita kan bagusnya pakai masker, jadi katutup. Itu gada. Pakai mukena hati-hati. Nanti lah dalam diskusinya. Nah itulah. Yang ketiga harus paham itu. Yang ketiga, apa buahnya ilmu fikih? Apa buahnya ilmu fikih? Yaitu imtithalu amrillah wajibina bunawahi wahya haqiqatut taqwa wa bima tahsulu sa'adatud darain. Ternyata inilah yang disebut takwa, yang sifatnya umum itu adalah ibadah berdasarkan ilmu fikih. Jadi ngimpi di siang bolong, nu dicaritakeun takwa ari ilmu fikihna teu dikaji. Nu dicaritakeun takwa ari salatna teu bener. Nu dicaritakeun takwa ari wuduna acak-acakan. Nu dicaritakeun takwa ari make mukena ge salah kene. Rek di mana hasil ketakwaan? Lamun ilmu fikihna teu terjaga.
Makanya ilmu fikih itu salah satu jalan untuk meraih sa'adatul darain, bahagia dunia, bahagia akhirat. Itu untuk pembuka saja. Nah, jadi masih ada waktu, itu bukan saja. Ada waktu 10 menit lebih. Silakan untuk memberikan pertanyaan. Insya Allah yang mampu saya jawab. Yang tidak mampu, insya Allah nanti Rabu yang akan datang nanti akan sampaikan. Silakan, terutama Kak Burang Kata. Apa yang akan ditanyakan? Tapi sekitar ilmu fikihnya, mana? Tadi itu pengawalnya. Silakan. Mana? Kami siapa dokter? Anggoan sakitos kena gitu. Kan ayeuna mah ngetrenna kena teh geuningan warna-warni atanapi aya naon teh motif-motifan gitu. Nah sakitos itu kumaha gitu. Nah itu nanti akan dibahas dalam sunnah-sunnahnya pakaian. Nah, itu ulama sepakat. Khusus ulama Syafi'iyah ya. Ulama Syafi'iyah sepakat bahwa pakaian mau perempuan mau laki-laki sunnahnya itu berwarna putih. Nah, itu berdasarkan hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari menjelaskan dalam sanad-sanad hadisnya, albisu mautakum bil bayad. Cek urang mah bungkus anu marawat kun warna bodas. Sebab mayit lamun dibungkus ku warna hejo carulang teu serem koho kudu belang mah. Jika manggula kocek. Jadi bungkuslah mayit itu dengan warna putih dan pakailah ketika kita sholat, ketika kamu sekalian sholat dengan pakaian yang berwarna putih. Jadi sunat mah peci bodas, acuk bodas, sarung bodas. Termasuk dalam itu bodas, termasuk mukena itu sunnah bodas. Itu sunnah. Jadi para ulama fikih membahas hadis tersebut Imam Bukhari. Riwayat hadis Imam Bukhari itu kumaha gitu. Lamun teu warna bodas, salat sah. Imam Syafi'i mengatakan wa tasihu salat bilibasi alwanin, sah saja salat dengan pakaian yang warna-warni. Bari mau kena anu warna hejo, warna belang, 17 Agustus merah putih kena sah-sah saja salah. Tak ada masalah. Cuman teu kengeng ka afdalah. Jadi itu fi afdaliyat fikri siap dalam memakai baju yang afdal aja. Tapi sah tetap sudah. Dan memang si kuring oge sareng santri kadang-kadang pusing. Pusingna kumaha diharuskan warna putih, tapi ketika berjamaah dikasih kolenya, wow, hijau, koleng, bulung, itulah indahnya, keberagaman. Tapi serius. Kelas edit tentang, maka sudah kayak gini sih, dari mah ilmu, kada diungkapkan karena bisi mungkin ditaruh ke Allah di akhirat. Udah aja sholat salah. Kemudian itu puasa ibadah salah. Saya teu nanya ke. Bisa gitu gitu. Kunaon atuh teu naros. Aja sok diungkapkan karena hal ieu menyangkut peribadatan sehari-hari. Ya. Bisi mungkin urang sadayanana ketika di alam barzakh bakal balik sadaya kerja ditaros gitu. Sejauh mana ibadah urang ketika salahna ari geus naros mah insyaallah lepas pertanggungjawaban orang karena kita sudah menanyakan hal tersebut. Makasih. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu kegamangan ketika salah satu keabsahan kaitan dengan sholat ketika dinten ayeuna lah anu sekalaman kami istri apa mungkin sami lah kanya sigar rambut abi terus sunat
ras di pikok. Nah, apakah tadi biasa ngayekeun nah tapi kumaha hukumnya? Hukum pikok. Pikoknya assalamualaikum. Berarti ini kaitannya dengan hukum pikok ya? Nah, pikok. Dengan rambut. Pikok hidup sebagai dari makanan. Jangan hidup gimana? Nah, jadi ini ada hukum pikok, ada hukum henna. Itu henna. Jadi ada dua ya. Awas harus dipahami dulu. Ada pikok, ada henna. Nah, pertama dulu henna. Yang disebut henna itu adalah pacar. Nah, pacar henna itu. Jadi henna itu pacar. Para ulama fikih madhab Syafi'i itu memperbolehkan. Kenapa? Karena henna itu tidak mencegah tembusnya air kepada tubuh kita. Pacar mah, urang dipacar, ibu-ibu dipacar. Nah itu kan datna pacar leungit, tinggal tapakna. Maka tapakna tersebut henteu ngahalangan cai tembus. Nah, termasuk panangan di henna. Ya. Pamanten biasana. Nah, itu di henna itu mah halal. Kenapa? Karena henteu ngahalangan karena tembusnya cai ketika wudu dan ketika alus. Henna itu halal. Silakan. Nah, termasuk rambut. Silakan rambut di henna. Bade warna hijau Pak, 17 Agustus merah putih mana? Warna naon geus sawios-wios. Jadi ulama menghalalkan dengan syarat henna itu tidak boleh warna hitam. Terkait warna hitam. Henna teh. Kenapa tidak boleh warna hitam? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang waktu perang Badar. Gitu melarang kasaha wae pemuda nu teu milu perang ulah dihenna sirahna. Tetapi khusus henna itu halal ketika aki-aki rek milu perang. Jadi ketika perang Badar Nabi kurang pasukan. Itu hadis Muslim menjelaskan. Jadi kurang pasukan Nabi, aya aki-aki. Didanggosan Imam Ali karena kan di perang Badar ada 2 komando, Imam Ali 1, Sa'ad bin Ubadah 1. Imam Ali kurang komando di sahabat muhajirin, aya aki-aki kiki milu perang yuk, ayo siap. Tapi aki mah pasti geus pewat geus bodas kieu, teu naon cik Imam Ali, dihenna lah rambutna ku warna hidung, make gamis, make jubah, nyoren pedang sehingga musuh ngageter, waduh pemuda nama aki-aki. Nah, maka henna jang perang mah teu naon warna hidung. Tetapi upami henna jang jalmi biasa itu hukumna ulama mengatakan haram warna hidung. Yang mengelabui kita mah gitu. Nah, itu henna. Nah, kumaha lamun pikok? Nah, itu pikok. Pikok itu sama dengan kitek. Sebab pikok dan kitek sama-sama cap. Kenapa pikok dan kitek itu teu bisa tembus cai? Makanya istri teu haram di kitek mana heula teu haram. Silakan di ngau kitek, tapi syarat rek salat krok heula. Mene salat zuhur krok kitek deui, asar krok kitek deui. Nah itulah. Nah itu termasuk pilok itu pikok itu cat. Jadi ketika orang dipilok dicat rambut, maka jelas itu ketika adus pasti henteu tembus cai. Ketika henteu tembus cai, wayahna teu sah adusna. Mantakan pikok sareng kitek hukumna teu haram, henteu haram. Tetapi rek salat arek adus wajib dibersihkeun heula sebab teu tiasa tembus. Itu fikih madzhab Syafi'i, kecuali madzhab yang lain. Nah, jelas. Masih ada waktu semangat. Terus sana. Cekap atau bahasa pandai. Order. Kumaha? Masih ada? Terus santai.
sikapnya. Nah, insyaallah jadi panginten insyaallah Pak Camat panginten janten setiap jadwal simkuring jadi mungkin dina akhir itu seperempat jam biasa tanya jawab mengenai fikih sakumaha instruksi di kabel keagamaan bahwa ilmu fikih harus seperti tadi kan masalah-masalah terutama simkuring amanat kayak ke istrinya nggak mau kena kan itu gadona kena ditutup karena gado itu adalah sebagian orang harus ditutup rapi ya itu kalau sholat gado katingali wayahna ditegur istri-istri para wali sadayana sebab mungkin ulang ditaroskeun ku Allah ongkos sholat ilmu fikih itu dipakai sedangkan tadi maudhu penempatan ilmu fikih itu adalah mukallaf kurang sadaya jelas kan ya rupina baca itu wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.